Seorang gadis buta berdiri di ruang tamu, memanggil suaminya berulang kali, namun tak ada sahutan. Merasa semuanya baik-baik saja, gadis itu perlahan berjalan menuju kamar mandi. Ia berniat untuk mandi, tanpa mengetahui bahwa di saat yang sama, seorang pria misterius tengah menyelinap masuk. Di tangannya tergenggam erat sebilah pisau, dan tatapannya tertuju lurus ke arah kamar mandi. Dia mencurigai bahwa gadis itu sebenarnya tidak buta, hanya berpura-pura. Maka, ia berdiri diam tepat di luar kamar mandi, mengawasi setiap gerak-gerik si gadis. Ketika mandi usai, si gadis mengulurkan tangan ke arah gantungan handuk. Pria itu mendekat, mencoba menyentuh kulitnya secara perlahan, mencari tanda-tanda reaksi. Tapi tak ada apa-apa. Gadis itu hanya mengambil handuk, melilitkannya ke tubuhnya, dan berjalan keluar kamar mandi dengan tenang, seolah tidak menyadari kehadiran siapapun. Pria itu mengamati dari kejauhan, dan kini ia benar-benar yakin, gadis itu memang buta. Tak lama kemudian, si gadis memangku kucing kesayangannya. Lalu, ia beranjak ke dapur untuk mulai memasak. Ia masih tidak tahu bahwa tak jauh dari sana, tubuh suaminya terbujur kaku di lantai bersimbah darah. Saat berjalan di dapur, kakinya tiba-tiba terpeleset. Ia menyentuh lantai untuk menyeimbangkan diri dan merasakan sesuatu yang aneh. Dengan ragu, ia meraba-raba dan menyentuh kaki manusia. Panik mulai merayap. Tangan gemetar itu terus meraba hingga menemukan sebilah pisau di dekat tubuh itu. Saat itulah ia sadar, ada yang sangat salah. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari dapur dan tepat di hadapannya berdiri pria yang tadi mengawasinya. Ia tahu sekarang, suaminya telah dibunuh dan pria itulah pelakunya. Pria itu mulai menakutinya dengan sengaja menjatuhkan barang-barang rumah, membuat suara gaduh dan mengerikan, seolah ingin membuat gadis itu ketakutan. Gadis itu lari ke kamar, mengunci pintu sekuat tenaga. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan komputer. Ia mencoba menulis email untuk meminta pertolongan. Tapi belum sempat ia menyelesaikannya, jendela kamarnya pecah, pria itu menerobos masuk dan langsung menangkapnya. Ia mengikat gadis itu di ranjang. Pisau kembali muncul, kali ini diacungkan ke wajahnya. Ia mencoba mengintimidasinya, tapi ponselnya berdering. Ia menjawab panggilan itu, dan tanpa sadar melepaskan ikatan di tangan gadis itu. Melihat kesempatan itu, gadis itu diam-diam menyembunyikan kamera kecil yang berada di dekat tempat tidur. Begitu pria itu kembali dan memaksa bertanya tentang keberadaan uang yang disembunyikan suaminya, gadis itu langsung menghantam kepalanya dengan kamera kecil tadi, lalu melarikan diri sekuat tenaga. Ia menjatuhkan tubuhnya, berguling menuruni tangga untuk mempercepat pelarian, lalu keluar rumah dan berlari ke tengah jalan berteriak minta tolong. Seorang pria menghampirinya. Gadis itu mengira ia selamat, tapi ia salah. Pria itu ternyata bagian dari kelompok pelaku. Gadis itu kembali diseret masuk ke dalam rumah. Mereka menginterogasinya lagi, mendesak agar ia memberitahu di mana uang itu disimpan, tapi gadis itu bersikeras ia tidak tahu apa-apa. Ketegangan semakin memuncak, hingga salah satu dari mereka memperhatikan sebuah lukisan tergantung di dinding. Ia mendekat, menurunkannya, dan di baliknya tumpukan uang dalam jumlah besar tersembunyi rapi.